Apa sih yang akan terjadi jika seseorang otaku yang hanya mencintai dunia dua dimensi tiba-tiba terjebak dalam kisah romansa dengan seorang gadis populer di sekolahnya? Inilah kisah dari seorang Hikari Shisui, seorang siswa yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk anime dan dunia game saja. Dunia nyata, itu tidak penting bro baginya. Yang terpenting adalah dua dimensinya. Dan semua orang yang di dunia nyata hanyalah dianggap pengganggu bagian besar. Namun, hidup Hikari berubah setelah ada seseorang yang datang dalam hidupnya. Dan itu adalah si heroin kita yang sangat manis dan sangat cantik jelita. Dan langsung saja, ini dia adalah judul dari anime kali ini yaitu 3D Kanojo Real Girl. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita langsung ke alur ceritanya. Dan sebelum itu jangan lupa di like dan di subscribe dulu biar gue makin semangat lagi untuk membuat konten untuk kalian. Dan di share ya guys ya, jangan lupa. Dan it's Straka, oke? Okay? Suatu hari, sesuai yang datang terlambat ke sekolah dan diberikan hukuman untuk membersihkan kolam renang. Ya, membersihkan kolam renang bersama Igarashi Iroha, seorang gadis cantik dan populer yang terkenal dengan sering kondangan di pacar atau dikenal dengan bad girl juga sih. Ya, Iroha memiliki reputasi yang buruk di sekolah. Dia sering berkelahi dengan gadis-gadis tanpa segan berbicara kasar dan sering dikabarkan mempermainkan perasaan pria. Tapi bagi Susui, Iroha adalah tipe gadis yang harus ia hindari. Tapi di kejadian di kolam renang tidak seperti itu. Malahan Susui menganggapnya itu adalah nasib sial hari ini. Karena keterlambatnya sekolah bertemu dengan Igarashi Iroha, semuanya itu menjadi hal aneh baginya. Apa sih hal aneh yang terjadi dengan Susui kali ini? Ya, dia merasa dia harus menjauhi tipe orang seperti Iroha yang mempunyai banyak masalah. Mereka memulai membersihkan kolam renang. Iroha tiba-tiba mulai mengajak ngobrol dengan Susui, berbeda dengan gadis lain yang menjauhi Iroha. Justru Iroha terlihat santai dan tidak peduli dengan status Susui sebagai seorang otaku. Di sini Susui mulai merasa aneh kenapa gadis seperti Iroha berbicara dengannya. Ya walaupun agak aneh tapi Susui berusaha untuk meresponnya. Ya walaupun sedikit kasar ya. Di garasi yang membasuhkan bajunya karena dia habis mereka berdua ada kecemplung guys ya ke kolam renang, dan dengan posnya Igarashi malah membuka bajunya di depan Susui yang seorang masih berjaga ya. Dan Igarashi bertanya apakah kau masih berjaga, ya Susui berjawab tentu saja aku masih berjaga, tidak seperti yang itu ya, oke. Setelah obrolan singkat, Iroha pun memutuskan untuk pergi dan Susui syukurlah justru itu lebih baik kalau jika kalau pergi. Dan Neng Iroha pun membalas dengan sangat sadis. Ya, semoga kau mempertahankan keberjakaanmu itu. 君も頑張って低層を守って立派な魔法使いになってね。 Shin menunjukkan di restoran sepasaji. Susui dan itu yang sedang makan siang ya guys ya. Yang sedang makan siang dan bertemu dengan teman SMP Susui, dan teman SMP Susui menghina itu dan juga Susui karena adalah seorang otaku. Akan tetapi Igarashi yang datang tepat pada waktunya malah mengolok-olok teman SMP Susui dan hingga membuat cewek itu kena mental dan membuatnya pergi meninggalkan Susui, Igarashi dan juga itu. Lalu Igarashi pun bergabung dengan Susui dan itu sebentar saja. Dan Igarashi juga sempat menyinggung topi yang dikenakan itu dan menyebutnya itu sangat bagus atau kawaii. Ya, dan setelah itu Igarashi pun pamit untuk undur diri. Shintur berganti untuk keesokan harinya. Susui yang tidak sengaja melihat Igarashi dan dua orang NPC cowok sedang berkelahi untuk merebutkan Igarashi. Dan salah satu dari mereka menganggap dia Igarashi adalah seorang pacarnya. Sesuai yang melihat itu ingin lari, ingin cabut karena tidak ingin terlibat masalah. Akan tetapi entah kenapa dirinya bergerak dan malah memilih memukul NPC itu. Ya, kita panggil aja Asep. Biar biar lebih enak ya. Kalau enggak Sucep. Ya, Susui pun malah memilih untuk memukul Sucep. Dan pada akhirnya ya kalian tahu lah, seorang otaku yang memaksa dirinya untuk berakhir dan apapun endingnya itu, dan Susui pun kalah. Ya walaupun Susui berusaha untuk menang akan tetapi lawan atlet taekwondo tidaklah mudah bagi seorang otaku. Oke. Ya pada akhirnya Susui pun tumbang dan tenang saja. Dan Igarashi itu masih bersama dengan Susui. Akan tetapi Susui menyuruh
Susui pun menyuruh Igarashi untuk pergi dan dia bilang dia akan ke UKS sendiri katanya. Akan tapi sebelum mengucapkan kalimat perpisahan ya, sebenarnya dia mengucapkan kalimat perpisahan tapi sebelum Igarashi meninggalkan Susui, Igarashi pun malah nyosor kepada Susui dan itu ada hal yang tidak etis. Oke adik-adik jadi contoh ya, nyosor. Keesok harinya pun itu bertanya kenapa wajah Susui babak belur seperti itu. Dan tak lama kemudian Igarashi pun datang dan malah mengajak Susui untuk berpacaran. Akan tetapi respon Susui hanya diam dan tidak bergerak. Tapi tiba-tiba Susui mengatakan hal yang sangat menyakitkan hati Igarashi. Jangan bercanda, kau datang ke sini hanya untuk mempermainkanku. Apa kau pikir aku akan menjadi pacarmu? Aku pun juga memiliki harga diri. Meskipun kamu masang wajah seperti itu, jangan pernah mempermainkanku. Itulah dikatakan Susui. Dan yang membuat Igarashi sangat kesal dengan itu dan lalu meninggalkan Susui. Keesokan harinya, Susui yang sedang mengambil obat di rumah sakit tak sengaja melihat Igarashi yang menangis di taman rumah sakit. Dan pada akhirnya Susui pun kepo apa yang akan dilakukan oleh Neng Igarashi dan Susui pun mengikutinya kemanapun Igarashi pergi, hingga ke perpustakaan ataupun ke toko buku, ke kafe dan lain-lainnya. Dan saat di toko buku, Igarashi terkena masalah. Dia dituduh mencuri barang. Akan tetapi Sushi mencoba melindungi Igarashi dengan mengatakan semua hal yang dia ketahui, apa yang dilakukan oleh Igarashi, di mana dia pergi, dia membaca apa saja, semua dikatakan oleh Susui. Dan karena hal itu Susi pun dianggap stalker yang sangat-sangat jenius. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun berbicara sedikit dan hujan mulai turun. Dan Susi pun memberikan payungnya kepada Igarashi untuk membawanya pulang untuk melindungi dari hujan. Anjay. Sebelum pulang Susi pun bertanya apa yang dinangisi oleh Igarashi saat di rumah sakit. Meskipun aku memasang wajah seperti ini ataupun seperti itu, semua hal yang aku mau itu tidak akan mungkin terjadi. Itulah jawaban dari Neng Igarashi. Igarashi pun meminta maaf karena sudah menembak Susui waktu itu. Dan alasan terbesar Igarashi menembak Susui adalah bukan karena dia ingin mempermainkan Susui, tapi hal sebaliknya. 私、男の子からズッツンが助けてくれた時、ちょっと涙出そうになっちゃった。Ya, seperti yang kalian duga ya kan. Keesokan harinya Susui pun langsung demam tinggi dan suhu derajatnya 38 Celcius. Ibu Susui pun sudah meminta agar Susui agar duduk di rumah, akan tetapi Susui bandel. Dan pada akhirnya mereka, kenapa gue nyebutnya mereka? Ya, pada akhirnya mereka berdua pun terlambat lagi. Susui dan juga Igarashi. Dan Igarashi pun menyadari bahwa Susui sedang terkena demam. Dan Igarashi menganggap semua itu adalah kesalahannya karena Susui meminjamkan payung kepadanya. Dan Igarashi pun mendorong Susui ke loker dan ingin mengambil demamnya secara paksa. その風、私がもらう。Ya, sudah banyak scene yang melakukan itu ya. Jadi jangan terkejut. Ya, itu ada salah satu cara untuk mengambil demam. Ya, kalian boleh praktekin aja gak apa-apa. Itu saja agar kalian terhindar dari demam. Oke. Dan tak lama kemudian Igarashi pun memilih untuk meninggalkan negara. Ya, kok nambah Igarashi pun pergi meninggalkan Susui. Dan tak lama kemudian itu pun datang. Melihat Susui yang merenung, itu memberikan semangat untuk masa mudanya. Ya, padahal sama otaku anjay. Tapi itu tidak pernah menyerah ya. Dan terus memberikan dukungannya kepada Susui agar semuanya berjalan lancar. Setelah mendengar nasihat sedikit dari itu, Susui pun kembali bersemangat dan menuju ke kolam renang untuk mengutarakan sebuah rasa yang terpendam di dalam dirinya. Ya, Susui pun mengajak Igarashi untuk berpacaran. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun resmi berpacaran. Dan terkejutnya Susui, Igarashi bilang, aku hanya di sini selama 6 bulan dan mohon bantuannya untuk 6 bulan ke depan karena aku akan pindah ke luar negeri karena tuntutan pekerjaan dari ayahku. 半年後転校するんだ。短い間だけどよろしくね。Episode 2.
Setelah resmi berpacaran, Susui pun masih sulit percaya bahwa salah seorang gadis populer seperti Iroha benar-benar menyukainya. Susui bahkan mengira ini hanyalah lelucon kejam. Namun, Igarashi tetap dekati tanpa ragu, bahkan di depan teman-teman sekolahnya, ya di kelasnya. Di sini, itu pun mengucapkan selamat kepada Susui karena sudah lolos dari dunia dua dimensi. Lalu di sini, sepulang sekolah saat berada di lorong, namun tidak semua orang menerima hubungan mereka. Kenapa cewek seperti Igarashi mau dengan otakku kayak Susui? Ya, Susui mendengar berbagai komentar sinis, baik dari temannya sendiri maupun dari lingkungan Igarashi. Namun, Igarashi tetap santai dan hanya menjawab, aku suka dia, itu masalah buat kalian. Ya tidak ya kan? Susui mulai menyadari bahwa Igarashi sering menghadapi komentar negatif, tetapi ia tetap teguh dengan pilihannya. Saat pulang sekolah, di sini Igarashi bertanya kepada Susui tentang rencananya di hari Minggu. Kan tetapi Susui hanya menjawab, saat hari Minggu aku akan pergi untuk membeli game. Jadi kau akan selalu bermain game saat hari Minggu? Tanya Igarashi. Tentu saja. Ya, membosankan, sahut Igarashi. Hari Minggu pun tiba. Setelah membeli game di toko elektronik, Susui keluar dan melihat Igarashi yang berjalan dengan seseorang pria. Susui terkejut akan tetapi memilih untuk meninggalkan dan pulang. Namun, meskipun mencoba mengalihkan pikirannya dengan bermain game, tapi Susui terus saja kalah dan merasa frustasi karena kalah terus. Lalu, tiba-tiba batu kecil dilempar ke jendelanya. Dan ternyata itu adalah waifu kita yang cantik, yaitu Neng Igarashi ada di luar. Jendela bisa pecah, seru Susui yang melihat Igarashi dari kamarnya. Mereka pun pergi ke taman dan duduk di ayunan. Susui akhirnya mengungkapkan keraguannya tentang hubungan mereka. Apa kau benar-benar serius denganku? Tanya Susui. Igarashi tersenyum dan langsung menarik Susui ke sebuah tempat. Sebuah tempat, Re. Oh, mungkin kita ke hotel gitu kan. Lanjut. Di sini, Igarashi pun membawa Susui ke hotel. Ya, seperti yang ada di pikiran kalian deh. Malam pertama. Enggak. Susui langsung panik dan mendorongnya. Igarashi pun langsung bicara. Selama kau mengerti bahwa kita serius pacaran, itu sudah cukup bukan? Kata Igarashi. Igarashi pun duduk di kasur dan berkata, ini pertama kali juga bagiku. Susui yang panik pun tidak sengaja mendorong Igarashi dan mereka berdua pun melakukan hal yang enggak melakukan kok guys, enggak melakukan ya. Di sini Susui pun langsung bicara. Seharusnya kita melakukan ini setelah lebih saling memahami. Igarashi tertawa kecil. Apa ini? Apa seperti ini yang ada di manga? Tentu saja tidak, sahut Susui. Ini dunia nyata, bukan dunia khayalan yang Susui harapkan. Dan jangan pernah meremehkan kesucian dari seorang otaku. オタクの童貞をなめんな。夢と理想はそれなりにある。今こんなことしたって何もわかんねえ。 Pada akhirnya situasi pun menjadi canggung dan membuat Susui melarikan diri dari hotel meninggalkan Igarashi yang sendirian. Keesokan harinya, di sini Susui yang sedang mengambil obat, ya entah kenapa penyakit apa juga kagak tahu gua ya. Di sini pun ceritanya Susui sedang mengambil obat ya guys ya. Sedang mengambil obat, tidak sengaja bertemu dengan pria yang jalan dengan Igarashi kemarin ya saat hari Minggu. Kita sebut saja di sini adalah nama dokter itu adalah Sura ya karena nggak diberitahu namanya kita sebut saja Sura. Dengan tuduh poin, Susui bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan Igarashi? Jika kau memang pacarnya, atau apapun itu, kau harus bertanya. Di sini Susui pun bertanya, sebenarnya apa hubunganmu dengan Igarashi? Sura hanya menjawab, bahwa itu bukan urusanmu, dan juga bukan urusanku. Sebelum pergi, Sura mengatakan sesuatu yang menusuk hati Susui. Kau terlalu lemah untuk ada di sampingnya. Kata-kata itu membenak banget di Susui guys ya. Ya, karena Susui adalah tipe orang otaku. Dia selalu minder. Ya, penyakit Susui itu minder guys di anime ini ya guys ya. Dia tuh banyak sekali minder hingga Sura pun berkata seperti itu. Bahkan Susui bilang, lebih baik kau saja jika kau memang benar-benar serius dengannya. Ya, itulah yang dikatai Susui. ダメだね君は。弱い。そんなんじゃ彼女のそばにはいられない。 Susui pun pergi dengan perasaan kesalnya itu. Lalu di atap sekolah, Susui pun memanggil Igarashi. Di sini Igarashi bertanya, ada hal apa? Seseorang lelaki yang meninggalkan cewek sendirian ini mau berbicara apa sih? Lanjut.
Susui pun meminta Igarashi untuk putus dengan Sora karena dia menganggap Sora itu pria yang tidak baik. Ya, begitulah yang dikatain oleh Susui. Dan Igarashi pun langsung menjawab, benar, sebenarnya dia memang pacarku. Jawab Igarashi dengan ekspresi yang serius. Lalu Susui memasang wajah melasnya dan menundukkan kepalanya. Di sini Igarashi yang tidak tahan dengan kebohongannya itu pun berjawab, aku juga berbohong. Aku bukan gadis polos seperti yang kau pikirkan. Dan semua yang kukatakan kemarin itu adalah bohong dan itu bukanlah pertama kali bagiku. Ya, kata Igarashi. Susui pun di sini terdiam. Lalu Igarashi tertawa dan berkata, itu hanya bohong. Dia adalah dokter keluargaku. Susui merasa lega. Namun kemudian Igarashi mengumumkan bahwa ia memiliki penyakit serius. Di sini Susui pun merasa khawatir. Namun keesokan harinya Igarashi hanya tertawa saat melihat terlalu seriusnya seorang Susui. Aku hanya punya asma kok. Tidak perlu cemas seperti itu, kata Igarashi sambil tersenyum. Susui pun merasa sedikit malu dan juga merasa lega karena penyakit Igarashi hanya asma, bukan penyakit parah banget gitu ya kan. Kalau asma tuh masih ringan ya guys ya. Ya mengancam nyawa tapi gak terlalu mengancam nyawa ya. Lanjut. 嘘病院には行ってるけど、ただの喘息です。 Lalu beberapa hari kemudian Susui pun menemui Sora di rumah sakit. Dan di sini Susui meminta maaf karena kesalahpahamannya. Dan juga ya intinya tuh Susui minta maaf lah gitu ya. Itu aja. Lalu di sini pun Sora pun memberitahu ulang tahun seorang Igarashi Iroha. Susui terkejut. Aku tidak tahu ulang tahunnya. Bahkan aku pun menghabiskan waktuku saat ulang tahun hanya dengan bermain video game. 僕、ネトゲの中でしか祝われたことないから。 Ya, di sini tuh Susui bingung mau ngasih hadiah apa. Bahkan Sura pun tidak ingin mengadeni Susui dan langsung cabut. Oke, di sini keesokan harinya saat pulang sekolah Igarashi pun ingin bermain ke rumah Susui. Di sini Susui masih mikir-mikir apakah boleh. Tapi pada akhirnya Susui pun membawa Igarashi ke rumahnya. Di sini ibu dan adiknya malah terkejut saat Susui membawa seorang gadis. Bahkan adiknya sendiri loh ini kagak percaya dan ibunya juga. お母さん、僕信じられないよ。光をどうぞよろしくお願いします。 Lalu Susui membawa Igarashi ke kamar dan saat di kamar mereka nonton anime kesukaan Susui. Di sini semua pun menjadi sangat-sangat agresif Susui dan juga Igarashi. Ya, mereka pun hampir adu jigong lagi. Akan tetapi dihentikan oleh ibu Susui yang sudah membuka pintu dan menjatuhkan sepotong kue. お邪魔だったわね。 Lalu keesokan harinya di sekolah Susui pun bertanya kepada sahabatnya yaitu adalah kakak itu. Itu pun memberikan ide bagaimana dengan gambarmu. Akan tetapi Susui menolaknya karena gambarnya tuh terlalu heroik. Ya, di sini pun itu langsung bicara. Aku bisa membuat action figure. Bagaimana? Dan Susui pun langsung setuju dengan ide itu. Dan pada akhirnya mereka pun akan membuatkan action figure untuk hadiah dari Igarashi Iroha. Pada hari ulang tahun Igarashi Iroha, Ibu Susui memberikan tiket ke taman hiburan untuk 2 orang. Di sini Susui pun bingung bagaimana ibunya bisa mendapatkan tiket itu. Dan ibunya hanya bicara, sudah bawa saja dan ajak-ajak bersenang-senang. Ya, ajak-ajak senang-senang itu maksudnya ke taman hiburan ya guys ya, bukannya kayak kemarin, oke? Di sini Susui pun akhirnya mengajak Igarashi dan mengajaknya setelah pulang sekolah. Akan tetapi Igarashi malah menolaknya dan bilang ada yang lebih penting daripada tingkat kehadiran. Ya, yaitu pergi ke taman hiburan. Itu yang dikatakan oleh Igarashi. 大事なことがたくさんあるんだよ。 Pada akhirnya mereka pun membolos dan bersenang-senang di taman hiburan. Di sini mereka berdua bersenang-senang bahkan hingga menghabiskan energi dari Susui. Hadiah spesial dan momen romantis di sini adalah momen yang sangat ya bagus lah ya Rek ya. Di dalam yang lala Susui akhirnya memberikan hadiah buatannya yaitu action figure spesial hasil kerja keras dari seorang Susui. Ya, begadang menghabiskan waktunya. Igarashi sangat tersentuh. Aku ingin memberimu sesuatu yang tidak bisa ditemukan dimanapun, jawab Susui. Kemudian tanpa diduga Igarashi malah memberikan sesuatu kepada Susui. Di sini
Mereka berdua pun melakukan Igarashi pun memberikan hadiah kepada Susui dan dengan nikmatnya sore hari dan matahari terbenam, di sini mereka pun beradu jika. 半年か。嫌だな。Episode 3. Ya, di episode kali ini kita dibuka dengan adegan kocak dari seorang Susui yang sedang berhayal di kepalanya. Ya, di sini tuh Susui sedang memikirkan tentang itu Igarashi dan juga Uzumichi. Bahkan Uzumichi pun bilang kalau Susui itu tukang selingkuh. Dan itu pun juga sama. Ya, maksudnya itu gak bilang selingkuh ya, maksudnya tuh jarang main game sama dia lah ya. Dan tiba-tiba tuh Susui itu bangun, cok. Ya gimana namanya juga mimpi berhayal gitu dan dia pun terjatuh dari kasurnya dan dia pun melihat Nengi Garashi yang sedang tertidur dengan roknya yang agak sedikit ya agak sedikit ya sedikit kok sedikit aja. Ya di sini tuh Susu ingin memotonya akan tetapi dia sadar apa yang dia lakukan tingkah bodohnya itu lalu pun dia membuang handphonenya. Singkat cerita di sini tuh Igarashi udah bangun dan melihat Susu yang masih tertidur. Ya di sini Igarashi pun melihat ada kain yang menutupi kakinya. Itu adalah dari seorang Susui. Ya, di sini pun Igarashi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Lalu keesokan harinya saat pulang sekolah, bel pun berbunyi. Itu langsung ngajak Susui untuk pergi main game bareng. Tapi kali ini Susui ragu karena dia juga sudah janji sama Nang Igarashi untuk pulang bareng. Tapi setelah melihat wajah sahabatnya yang sangat murung itu, Susui pun langsung mengajak itu untuk bermain dan membatalkan janjinya dengan Igarashi. Di tempat biasa saat makan Susui minta maaf kepada itu karena akhir-akhir itu mereka jarang main bareng ya karena sibuk dengan Igarashi ya sibuk cewek biasa lupa tapi gak apa-apa di sini tuh itu malah dukung Susui. Ya kalau syukur-syukur tuh itu lebih seneng lagi kalau Susi itu cerita gitu kan ya. Di sini itu pun juga bilang kalau lebih terlihat bahagia sekarang. Tapi Susi tidak tahu apakah dia sudah terlihat bahagia sekarang atau tidak. Padahal selama ini dia hanya kenal dengan dunia dua dimensi. 俺がこんなに幸せなわけあるか。 Lalu keesokan harinya saat jam olahraga, Susi itu melihat cewek terjatuh dan dengan niat baik dia tuh ingin menolong. Akan tapi malah dibilang nanti sama si cewek ini. Ya Susi itu udah biasa bro digituin. Bahkan itu yang melihat itu pun sedikit geram. Akan tapi Susi hanya bilang, ya tenang aja, aku tuh udah biasa bro diginiin. 話せ気持ち悪い。いや、慣れてるから。 Lalu Susui di sini Susui pun berada di kelasnya. Di sini Susui itu sedang memikirkan tentang Neng Igarashi ya, menghayal lah ya intinya. Lalu tak lama kemudian Neng Igarashi pun datang dan ingin mengajak Susui untuk pergi ke toko elektronik. Akan tetapi saat Neng Igarashi ingin menyentuh kepala Susui, di sini Susui pun langsung menjadikan tangan Neng Igarashi dan itu pun membuat Igarashi terkejut. 熱でも。Igarashi yang shock dan bingung juga. Lalu dia pun langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Susui sendirian. Ya di sini Susui menjawab tentu saja. Cewek dan kita diperkenalkan. Di sini cewek ini betul bernama Ishino Arisa. Susui kaget. Ini adalah pertama kalinya ada cewek yang ngajak dia ngobrol serius. Ya di sini tuh Susui pun bertanya bagaimana apa itu cinta dan bagaimana rasanya itu cinta. Di sini Ishino tuh hanya menjawab dengan santai, kalau ada seseorang di sampingmu dan hatimu terasa aneh, mungkin itu cinta. Lalu Ishino pun pergi. Ya, di sini tuh Susui mulai sadar, apakah yang dia selama ini rasakan ke Igarashi itu adalah cinta sebenarnya atau bohongan. そりゃ恋愛なんかしたらみんなおかしくなるでしょうよ。やっぱその人の前では様子変わっちゃったりするんじゃない？ Karma tuh langsung balik datang cepet gitu kan. Pas Susui mau ngajak Igarashi pulang, dia malah ditolak balik. Dan Igarashi tuh bilang, sekarang kau tahu bagaimana rasanya ditolak oleh tangan. 手を振り払われる人の気持ち分かった。 Ya, dingin banget saat bilang gitu ya. Susui pun shock. Ya, di sini tuh Susui tuh langsung balik ke kelasnya ya. Dan di sini Ishino tuh juga datang lagi dan bilang, apa kau ingin mati lagi gitu? Kau lagi gitu kan? 自殺でもすんの？ Ya, di sini pun Susui pun jawab, tentu saja tidak. Nah, di sini tuh Ishino tuh gabut, malah lihat wajah Susui dan bilang jika saja poni Susui dipotong sedikit, maka akan terlihat lebih ganteng. Di sini mereka berdua pun langsung potong rambut di kelas, tapi saat Ishino akan memotong
Neng Igarashi datang dan menghentikan adegan potong rambut itu. Dia milikku, jangan menyentuhnya. Itulah yang dikatakan Neng Igarashi dengan memegang tangan Ishino. Di sini Ishino langsung menjelaskan dia tidak mungkin menyukai seseorang seperti Susui. Ya, Igarashi pun di sini langsung membalas, jika kau sudah tahu sifat aslinya, kau pasti akan suka. Sedikit kesal, Ishino langsung pergi dan mengatakan terserah saja. よかったね。まだフォークダンス踊ってくれそうじゃん彼女。 Susui itu bilang, apa yang dikatakan oleh Ishino itu ada benarnya. Mana mungkin aku disukai orang lain selain di Igarashi. Igarashi mengatakan tidak. Igarashi pun meminta maaf karena sudah marah melihat Susui berdua dengan cewek. Susui malah tuh ngebalikin omongan Igarashi. Ya kenapa Igarashi harus khawatir? Yang seharusnya khawatir itu adalah Susui sendiri. Susui minta maaf karena sudah menghindarinya akhir-akhir ini. Ya karena Susui itu beranggapan di sini Igarashi itu masih mempermainkannya. Tapi Susui pun pelan-pelan menerimanya dan pada akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Lalu malamnya tuh Susui malah melakukan sesuatu yang off the character ya. Dia tuh malah masak ya di sini. Kenapa ya? Karena saat pulang sekolah tuh Igarashi bilang cowok yang bisa masak itu keren. Ya jadi Susui tuh mutusin untuk masak. 男の人の料理っていいよねなんか。 Keesokan harinya Susui pun membawa makanan buatan sendiri untuk Igarashi dan juga Ito. Di sini Ishino yang melihat suasana damai itu langsung bergabung. Igarashi pun tak lupa minta maaf tentang hal kemarin. Ishino tuh santai aja rek, karena dia tahu Igarashi tuh orang baik. Ya walaupun banyak rumor jelek yang beredar, Ishino tuh mau ya guys ya, berteman dengan dua orang aneh dan satu orang dengan rumor jelek. そう、石野さんはいいやつなんだ。だってこんな席に呼ばれてくれるんだぞ。 Singkatnya, tuh ada NPC cowok, kita panggil saja Sucep. Di sini Sucep tuh pacarnya dari Ishino. Ishino dan Sucep tuh bicara di depan kelas. Tiga orang nih tuh malah nguping dan bilang apa itu pacar Ishino. Lalu keesokan harinya di lorong sekolah, Susui, Igarashi dan juga itu tidak sengaja mendengar perkataan Sucep ngomongin tentang Ishino. Ya, dia tuh hanya manfaati Ishino lah sepertinya. Ya, intinya tuh Sucep tuh manfaatin Ishino gitu kan. Dan di sini tuh itu sudah tidak tahan dengan perkataannya dan ingin pergi. Akan tapi saat ingin pergi, ternyata Ishino tuh udah ada di belakang mereka dari tadi. Ishino di sini pun bicara, apakah aku bodoh? Ya, mungkin karena aku tuh tidak tahu kenapa aku mencintainya. Di sini Igarashi pun langsung jawab, kau tidak membutuhkan alasan untuk mencintai seseorang. Lalu tiba-tiba Neng Igarashi itu malah ngegoblek Sucep dengan tasnya. Ya, ngegoblek Sucep tuh sampai tidur ya. Goblek itu memukul lah ya, memukul dengan tas. Ya, hingga Sucep itu pingsan. Kok bisa bikin orang pingsan itu ada bom nuklir kah di tasnya atau gimana nih? Saya nggak tahu, saya di sini cuma cerita ya, lanjut. Lalu Igarashi pun bilang, ya maaf, itu spontan. Lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Di sini Ishino bilang, apakah kau sekarang akan menghina aku bodoh juga? Tanyanya kepada Susui. Susui pun bilang, tentu saja tidak. Kau tidak bodoh, kau hanya salah saja. Di sini Susui pun izin pamit untuk mengajar Igarashi. Singkat cerita, saat jam istirahat, di sini Ishino pun menjelaskan dia sudah putus dengan Sucep dan di sini pun Igarashi juga meminta maaf karena telah merusak hubungannya dengan Sucep. Tapi di sini Ishino menjawab tidak masalah, itu sudah seharusnya begitu. Akan tetapi di sini tuh Ishino malah nangis setelah bilang begitu. Dan di sini Susui dan itu pun malah bingung kenapa dia nangis dan sibuk mencari tisu. Akan tetapi di sini tuh Susui malah ngajak piknik ke atap sekolah. よし、屋上行くぞ。 Ya, singkatnya mereka tuh sudah ada di atap sekolah dan ngadain piknik. Mereka tuh makan bersama, canda dan menikmati kebersamaan. Saat Susui secara gak sengaja tuh nyentuh bibir Neng Igarashi untuk membersihkan makanan, Ishino tuh langsung iri. Itu di malah asik makan, menikmatin makanannya. Dan Susui pun sudah bersyukur karena akhirnya Susui pun berkata dalam hatinya, aku masih seorang otaku, tapi mungkin dunia tiga dimensi nggak seburuk yang aku kira. Dan dia sudah bisa menjadi seorang normal. Ya, Susi tuh udah bisa ngerasain sedikit lah bagaimana tuh rasanya jadi orang normal. Susi pun berkata dalam hatinya, mungkin sekarang aku sudah sedikit normal. Ya, di sini tuh Susi udah anggap dirinya bisa sedikit kayak orang normal gitulah ya. なんかリア充っぽくていい。筒井いちごも美味しい